Kasus pembunuhan terhadap Anti Puspitasari ini menjadi perhatian publik. Kasus yang satu ini benar-benar mencengangkan, apalagi korban ditemukan tewas di dalam hotel dan tentunya dia itu keadaan hamil. Pelakunya adalah Febrianto. Pria usia 22 tahun ini nekat melakukannya. Apa motifnya dan bagaimana kronologi itu terjadi? Dan berikut nasib Anti Puspitasari di Hotel Lendosis Palembang. Kasus pembunuhan terhadap Anti Puspitasari 22 tahun, wanita hamil yang ditemukan tewas di kamar Hotel Lendosis Palembang. Pelaku bernama Febrianto. Pria 22 tahun ditangkap tim gabungan Jatan-Ras Polda Sumsel dan Satreskrim Polrestabes Palembang di kawasan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin pada hari Rabu lalu, sekitar pukul 22.45 WIB. Menurut pihak kepolisian, pelaku sempat melawan dan berusaha kabur saat ditangkap sehingga petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya membenarkan penangkapan tersebut. Ujar Nandang Kamis 16 Oktober, "Ya benar, di Banyuasin." Begini kronologinya. Polisi juga mengungkap kronologi dan motif pembunuhan yang dilakukan Febrianto dari awal mula perkenalan mereka. Hal ini juga membantah kabar yang beredar di masyarakat bahwa pelaku adalah mantan kekasih korban. Dalam pengakuannya kepada penyidik, Febrianto mengungkapkan bahwa ia dan korban adalah teman kencan. Mereka mengenal korban melalui salah satu grup media sosial. Keduanya kemudian bersepakat bertemu di hotel tersebut untuk berkencan, namun pelaku menyebut korban tidak melakukan seperti transaksi yang dijanjikan. Bahkan korban meminta pelaku Febrianto keluar dari kamar yang membuat pelaku marah dan tersinggung. Pelaku yang gelap mata lantas menyumpal mulut korban dan menjekiknya hingga korban tak berdaya. Nah, setelah memastikan korban tak bergerak, pelaku mengambil handphone dan motor korban, kemudian melarikan diri ke Banyuasin. Kabar tertangkapnya pelaku disambut lega oleh suami korban, Adi Rodasi, usia 36 tahun. Ia mengungkapkan rasa syukur dan berterima kasih kepada pihak kepolisian atas kerja keras mengungkap kasus ini. Ucap Adi, "Alhamdulillah, pelaku sudah ditangkap. Saya rasanya lega. Saya berharap pelaku dihukum seberat-beratnya karena dia sudah menghilangkan nyawa istri saya." Adi juga menyampaikan apresiasi untuk gabungan Jatan-Ras Polda Sumsel dan Satreskrim Polrestabes Palembang. Ujarnya, "Saya dan keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah bekerja keras untuk menangkap pelaku." Faktanya mencengangkan karena sebelum terungkap, suami mengaku tak kenal pelaku. Sebelum identitas pelaku diketahui, Adi mengaku tidak mengenali sosok pria yang terekam CCTV bersama istrinya di hotel tempat kejadian. Katanya, "Saya tidak mengenal pria itu, Pak." Adi juga menceritakan tidak ada tanda-tanda mencurigakan sebelum kematian Anti. Ia bahkan merasa tidak mendapat firasat atau mimpi apapun sejak malam pertama kematian istrinya. Ucap Andi, "Tak ada tanda-tanda, Pak, apalagi saya tidak pernah bermimpi tentangnya. Sejak malam pertama hingga tadi malam." Meski begitu, ia mengingat ada perubahan pada wajah Anti saat terakhir kali bertemu. Ujarnya, "Memang istri saya terlihat berbeda wajahnya saat terakhir kali mengantar saya kerja. Biasanya istri saya ceria, tapi waktu itu terlihat berbeda. Ia juga lesu seharian." Jejak CCTV rekam pelaku dan korban di Hotel Lendosis. Rekaman CCTV Hotel Lendosis menunjukkan Anti datang bersama seorang pria pada Jumat 10 Oktober 2025 sekitar pukul 16 sore. Ya, keduanya datang berboncengan menggunakan sepeda motor dan sempat memperlihatkan KTP kepada resepsionis. Namun identitas pria itu tidak tercatat lengkap karena kondisi hotel sedang ramai. Nah, ujar
Ernawati, pegawai hotel. Saat check-in, pria itu hanya menunjukkan KTP sebentar dan langsung naik ke lantai 2 bersama korban. Sehari setelah check-in pada Sabtu 11 Oktober lalu, pada siang hari, pegawai hotel dikejutkan oleh tidak adanya respons dari kamar nomor 8 lantai 2, tempat korban menginap. Saksi sempat mengetuk pintu beberapa kali tanpa jawaban, hingga akhirnya membuka kamar dengan kunci duplikat sekitar pukul 14 WIB. Ia menemukan korban tergeletak di lantai dalam kondisi tidak bernyawa dan setengah telanjang. Polisi kemudian datang ke lokasi setelah laporan diterima pukul 14.50 WIB. Setelah olah TKP, jenazah dievakuasi di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut sebelum dimakamkan di TPU Talang Petai. Pada hari Selasa 14 Oktober lalu, makam Anti di TPU Talang Petai Pelaju Darat, Palembang dibongkar untuk keperluan ekshumasi atau otopsi ulang. Pembongkaran dipimpin langsung Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Andri Setiawan bersama Wakasat Reskrim Forkompol Irwan Gunawan. Otopsi dilakukan guna memastikan penyebab pasti kematian korban, ujar Andre. Benar, hari ini tim gabungan melakukan ekshumasi terkait kasus pembunuhan atas korban Ati Puspitasari. Hasil pemeriksaan lebih lanjut akan diumumkan setelah proses medis selesai. Kalau fakta yang ini mungkin rada horor ya. Suara Febrianto gemetar saat menceritakan teror mistis yang ia alami setelah membunuh ibu hamil di Palembang bernama Anti Puspitasari. Sempat bukan selama 4 hari, ternyata pria usia 22 tahun itu dihantui arwah Anti yang ia habisi nyawanya pada Jumat 10 Oktober 2025. Karenanya, saat ditangkap polisi, Febrianto tampak ketakutan mengurai cerita soal dirinya yang diteror arwah korbannya sendiri. Ketanya itu, Febrianto juga menceritakan awal mula ia berkenalan dengan korbannya Anti Puspitasari. Ternyata sebelum pertemuan di Hotel Lendosis, Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat, Febri sering chattingan dengan Anti. Febri lantas membuka isi chatnya dengan Anti yang berstatus sebagai istri orang. Ya entahlah ya itu asli apa palsu. Namun Febri yang tega mengambil nyawa Anti di dalam kamar hotel terbilang sadis, sehingga ia pun dikenalkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 KUHP ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan. Kini pelaku harus dipenjara seumur hidup atau pidana mati. Dari kasus yang satu ini mungkin menjadi pelajaran ya, dan semoga tak ada lagi kasus seperti ini lagi. Hadir kembali film pendek Minecraft episode 3, kali ini tentang pencurian kotak amal. Pelaku pencuri kotak amal ini pun kena azabnya. Nah, sementara itu untuk para marbot masjid atau kalian hati-hati ya, dan berilah pengaman lebih ketat untuk kotak amal agar tidak kejadian dicuri ya. Apalagi kan banyak sekali marak kejadian pencurian kotak amal. Bagaimanakah kisah azab pencuri kotak amal ini? Bagaimana azabnya? Ya ditunggu sesaat lagi filmnya ya.